Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita menarik dan penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Pelayanan kesehatan di 2 unit puskesmas di Kabupaten Lombok Timur ditutup pemerintah daerah menyusul sejumlah tenaga kesehatan yang bertugas terkonfirmasi reaktif COVID-19. Tim Pumas Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Lombok Timur meringkus 3 pelaku pencurian dengan kekerasan yang kerap beraksi dan meresahkan warga di wilayah Lombok Timur. Taman Nasional Gunung Rinjani kembali akan membuka jalur pendakian Gunung Rinjani bersama 8 destinasi non-pendakian di sekitarnya, mulai Selasa tanggal 7 Juli 2020 hari ini. Bersama saya Hulia Ramatia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Pelayanan kesehatan di 2 unit puskesmas di Kabupaten Lombok Timur ditutup pemerintah daerah menyusul sejumlah tenaga kesehatan yang bertugas terkonfirmasi reaktif COVID-19. Sebagai langkah antisipasi, hingga saat ini pemerintah daerah telah menutup sebanyak 6 puskesmas karena tenaga kesehatannya terpapar COVID. Upaya mengurangi resiko penyebaran COVID-19 terus dilakukan tim gugus tugas penanganan COVID di daerah. Di Kabupaten Lombok Timur, 2 unit puskesmas kembali ditutup oleh pemerintah daerah karena sejumlah tenaga medisnya terkonfirmasi terpapar COVID. Langkah penutupan layanan kesehatan di 2 unit puskesmas, yakni Puskesmas Mas Bagik Baru dan Puskesmas Wanasaba, dilakukan petugas untuk mencegah resiko penularan pasca 19 orang tenaga kesehatan yang bertugas dinyatakan reaktif COVID. Saat ini seluruh tenaga kesehatan tersebut telah menjalani karantina dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Timur dan dinyatakan dalam kondisi baik. Ada Puskesmas Wanasaba dan juga Puskesmas Mas Bagik Baru. Kenapa ditutup? Pertimbangannya kemarin memang karena ada rekan-rekan kita ya, nakes yang bertugas di puskesmas, 2 puskesmas tersebut memang yang reaktif dan juga yang positif konfirmasi ya. Di Puskesmas Mas Bagik ini ada 17 yang reaktif dan 1 diantaranya positif. Kemudian di Wanasaba ada 2 diantaranya positif. Berdasarkan catatan tim gugus tugas kabupaten, hingga saat ini sebanyak 6 puskesmas di Lombok Timur telah ditutup sementara oleh pemerintah daerah guna mencegah resiko penularan COVID-19 agar tidak meluas dan meresahkan masyarakat. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Menyikapi masih tingginya kasus COVID, pemerintah Kota Mataram mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya rapid test bagi warga Kota Mataram terhitung sejak tanggal 6 Juli 2020. Selain sebagai langkah pencegahan, regulasi rapid test gratis juga untuk mempermudah pemetaan wilayah paparan COVID di Kota Mataram. Langkah meminimalisir penyebaran COVID di tengah masyarakat terus dilakukan di sejumlah wilayah. Di Kota Mataram, pemerintah kota menggratiskan biaya rapid test untuk masyarakat Kota Mataram yang ingin mengetahui kondisi kesehatan mereka. Proses rapid test tersebut bisa diikuti oleh warga di rumah sakit kota dan juga puskesmas yang ada di seluruh Kota Mataram yang dimulai pada tanggal 6 Juli 2020 dengan syarat menunjukkan dokumen kependudukan. Selain sebagai upaya pencegahan peredaran COVID di Kota Mataram, langkah tersebut juga untuk mempermudah pemetaan dalam upaya penanggulangan dampak COVID di tengah masyarakat. Begitu juga untuk fasilitas rapid juga sangat siap ya. Dan itu kalau rapid itu bisa dilayani itu di puskesmas ya. Nah, sejak hari ini saya nyatakan wajib warga Kota Mataram yang akan swab mandiri atau rapid mandiri dilakukan di fasilitas kita tadi, pusat pelayanan kesehatan kita di rumah sakit daerah maupun di puskesmas dan secara gratis. Berdasarkan data tim gugus tugas COVID-19 Provinsi NTB, saat ini angka pasien positif COVID di Kota Mataram telah mencapai 341 kasus dan merupakan peringkat tertinggi jumlah kasus COVID di 10 kabupaten kota di NTB. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah belum memutuskan untuk mulai pembelajaran secara tatap muka pada tahun ajaran baru yang akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Selain karena pertimbangan sebaran COVID yang masih terjadi, keputusan normal masuk sekolah juga menunggu rekomendasi resmi dari tim gugus tugas penanganan COVID Kabupaten.
Meski memasuki tatanan normal baru, aktivitas dimulainya pembelajaran tatap muka di sejumlah daerah masih belum dipastikan oleh pihak terkait. Di Kabupaten Lombok Tengah, proses dimulainya pembelajaran tatap muka masih belum diputuskan pemerintah daerah, meskipun akan segera memasuki tahun ajaran baru pada tanggal 13 Juli 2020 mendatang. Saat ini pemerintah masih mempertimbangkan keputusan kembali bersekolah normal karena masih terjadinya kasus sebaran COVID di Kabupaten Lombok Tengah yang sampai saat ini masih berstatus zona orange atau menjadi daerah dengan resiko sedang penularan COVID. Karenanya selain mempertimbangkan faktor kesehatan, pihak Pemda juga harus menunggu rekomendasi resmi dari tim gugus tugas penanganan COVID Kabupaten. Tapi untuk pembelajaran sendiri yang tatap muka itu belum kita mulai, menunggu keputusan dari tim gugus tugas Kabupaten Lombok Tengah. Kapan mulainya? Ya, kalau Lombok Tengah hijau tentunya ya. Berdasarkan keputusan resmi pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, proses pembelajaran tatap muka di seluruh jenjang sekolah diperbolehkan dengan ketentuan daerah tersebut merupakan zona hijau atau terbebas dari sebaran COVID-19. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan, melaporkan. Pendaftaran peserta didik baru melalui jalur zonasi tingkat sekolah menengah atas di Kabupaten Lombok Barat terpantau sepi peminat dan menyebabkan tidak terpenuhinya kuota siswa. Menyikapi hal tersebut, perwakilan musyawarah kepala sekolah mendesak dilakukannya pemerataan agar target kuota siswa di seluruh sekolah tercapai. Proses pendaftaran peserta didik baru melalui jalur zonasi tingkat SMA tengah berlangsung di seluruh daerah. Di Kabupaten Lombok Barat, proses PPPD jalur zonasi yang digulirkan pemerintah daerah terpantau sepi peminat dan menyebabkan tidak terpenuhinya kuota siswa di sejumlah sekolah. Hal tersebut mencuat dalam pertemuan pengurus musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS menyikapi tahapan pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 di Kabupaten Lombok Barat. Untuk menyikapi tidak berimbangnya kuota siswa baru di seluruh sekolah, pihak MKKS mendesak pihak sekolah mengikuti regulasi pemerintah daerah terkait penerapan jalur zonasi sesuai dengan kuota yang tersedia. Langkah tersebut dimaksudkan agar terjadi pemerataan kuota siswa baru di sekolah dan tidak menimbulkan kecemburuan antar sekolah nantinya. Nah, kalau kemarin berkasnya memang 28, yang kemarin berkasnya ya. Cuman karena kendalanya ada yang fotonya kurang, ada yang kakaknya juga nggak ngumpulkan, sehingga yang kita sampai kemarin itu yang baru terdata itu baru 15 orang. Jadi dari 27 itu 15 orang. Kita pedomani juknisnya, dan di juknis itu juga sudah dibatasi masing-masing sekolah itu dengan kuota-kuota. Oleh karena itu saya sekarang harapkan itu semua berjalan profesional sesuai dengan juknis yang ada. Kalaupun dia peminatnya banyak, tapi kuotanya sudah dibatasi, saya pikir nanti akan banyak yang beralih, kan seperti itu. Menyikapi kemungkinan terjadinya kekurangan siswa baru dari jalur zonasi, pihak MKKS berharap pihak sekolah tidak perlu khawatir karena nantinya kekurangan jumlah siswa bisa diambil dari sekolah lain yang mengalami kelebihan siswa dari kuota yang ditetapkan. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan, melaporkan. Tim Pumas Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Lombok Timur meringkus 3 pelaku pencurian dengan kekerasan yang kerap beraksi dan meresahkan warga di wilayah Lombok Timur. Selain meringkus komplotan curas sadis, petugas juga menyita 5 unit handphone, 3 buah parang, dan sebuah linggis sebagai barang bukti. 3 pelaku pencurian dengan kekerasan masing-masing M 35 tahun, S 30 tahun, dan K 32 tahun asal Dusun Otak Aik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagi, diringkus tim Satreskrim Polres Lombok Timur karena beraksi meresahkan masyarakat. Penangkapan 3 pelaku tersebut berkat laporan masyarakat yang mengaku menjadi korban karena kehilangan harta benda dan mendapat perlakuan sadis dari para pelaku. Selain meringkus para pelaku, dari tangan tersangka, petugas juga menyita 5 unit handphone, 3 buah parang, dan sebuah linggis sebagai barang bukti. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku mengaku berkomplot melakukan pencurian dengan membobol rumah korban pada malam hari dan menguras harta benda milik korban serta tak segan melukai korban jika melawan. Motif pelaku melakukan aksinya yaitu mereka melakukan tindakan ini dengan kekerasan.
Adapun kronologis kejadiannya adalah mereka bertiga, pelakunya bertiga, melakukan aksinya dengan mendobrak pintu rumah korban. Selanjutnya korban diikat dan ditutup mulutnya. Atas perbuatannya melakukan pencurian dengan kekerasan, para pelaku dijerat pasal 365 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan, melaporkan. Gara-gara kecanduan minuman keras, seorang pemuda diringkus tim Opsnal Unit Reserse Kriminal Polsek Cakranegara karena diduga mencuri handphone di rumah kos di wilayah Kota Mataram. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita 2 unit smartphone yang merupakan hasil curian sebagai barang bukti. Pemuda berinisial ST 25 tahun kembali diringkus tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Cakranegara karena diduga beraksi mencuri barang elektronik di sejumlah wilayah di Kota Mataram. Pelaku diringkus karena laporan korban yang mengaku HP smartphone miliknya hilang di dalam kamar kos dan diduga diambil oleh pelaku. Berdasarkan keterangan korban dan sejumlah saksi, petugas melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus pelaku di rumahnya dan menyita 2 unit handphone hasil curian sebagai barang bukti. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya beraksi di sejumlah TKP dengan sasaran rumah kos dan beraksi memanfaatkan kelengahan korban. Ironisnya, hasil mencuri pelaku yang juga residivis tersebut dilakukan untuk memenuhi kecanduannya mengkonsumsi minuman keras. Nah, yang bersangkutan ini sebelumnya juga pernah melakukan tindak pidana, juga hampir sama dengan cara mengambil HP waktu itu juga. Ini yang kedua kalinya, jadi yang bersangkutan adalah residivis. Kemudian untuk yang bersangkutan, alhamdulillah dari tim Pusar Polsek Cakranegara didapati di rumahnya, berikut dengan barang bukti tanpa perlawanan. Akhirnya bisa diamankan di Polsek Cakranegara. Berapa dikali? 1.50. Untuk minum. Jadi yang bersangkutan ini menggunakan uang hasil kegiatannya untuk minum. Atas perbuatannya melakukan tindak pidana pencurian, pelaku kini kembali berurusan dengan hukum dan dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan, melaporkan. Puluhan warga desa Embung Duduk, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah berunjuk rasa ke kantor desa mereka menuntut pemberhentian kepala dusun. Selain dinilai tidak profesional, warga juga mengeluhkan sikap kadus yang tidak mengindahkan aspirasi masyarakat yang dipimpinnya. Unjuk rasa puluhan warga dusun Embung Duduk, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat digelar di kantor desa setempat Senin siang. Kehadiran warga untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada kepala desa terkait sikap kepala dusun yang diklaim tidak profesional dan tidak mengayomi masyarakatnya. Di hadapan perangkat desa, para warga mendesak kepala desa untuk segera memecat kepala dusun di desa mereka karena kebijakannya banyak meresahkan masyarakat. Selain bersikap arogan, warga juga menyesalkan sikap oknum kadus yang melaporkan warganya ke polisi karena mengkritik kebijakannya yang tidak pro rakyat. Ada yang kita tuntut banyak-banyak. Kita cuma menuntut satu, berhentikan kadus ini. Berhentikan karena dia sudah meresahkan warga. Warga ini sudah resah dengan tingkah laku beliau yang mencerminkan tidak layak menjadi seorang pemimpin. Kami dari pemerintah desa menerima kami sudah mencatat semua aspirasi-aspirasi dan tuntutan-tuntutan yang sudah disampaikan tadi, dan kami tidak bisa memutuskan langsung bagaimana keputusan itu. Kami butuh komunikasi, kami butuh konfirmasi terlebih dahulu kepada atasan kami, yaitu ada Bapak Camat dan ada Bapak dari DPMD. Setelah aspirasi mereka diterima perangkat desa, para warga kemudian membubarkan diri dan berjanji akan kembali menggelar aksi jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh kepala desa setempat. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan, melaporkan. Dalam rangka mendukung program pembangunan berkelanjutan, aparat TNI Polri di Kabupaten Sumbawa Barat fokus melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur desa di masa pandemi. Hal tersebut dilakukan sebagai rangkaian pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-108 tahun 2020 di Pulau Sumbawa.
Langkah optimalisasi target pembangunan infrastruktur desa yang diprogramkan pemerintah daerah terus berlanjut di masa pandemi. Di Kabupaten Sumbawa Barat, aparat TNI Polri dan warga terus membantu masyarakat untuk menuntaskan sejumlah agenda pembangunan fasilitas umum di pedesaan, seperti jalan, tempat ibadah, dan program bedah rumah. Seperti yang dilakukan di Desa Seminar Salit, Kecamatan Berangrea misalnya, aparat TNI Polri kompak menuntaskan pembangunan infrastruktur desa sebagai dukungan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Selain untuk memotivasi masyarakat, langkah tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari bakti TNI dan program TMMD ke-108 tahun 2020 yang digelar di sejumlah titik di Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian kami laporkan juga untuk kegiatan TMMD ini kita tetap mengikuti pedoman protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19, di mana seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan TMMD tetap mempedomani protokol kesehatan, selalu menggunakan masker serta menjaga jarak. Melalui gerakan pembangunan infrastruktur, pihak TNI Polri berharap bisa menjadi stimulan bagi masyarakat di pedesaan agar bisa kembali membangun ekonomi mereka di tengah pandemi saat ini. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Taman Nasional Gunung Rinjani kembali akan membuka jalur pendakian Gunung Rinjani bersama 8 destinasi non-pendakian di sekitarnya, mulai Selasa tanggal 7 Juli 2020 hari ini. Langkah tersebut menjadi salah satu regulasi pemerintah daerah untuk menggeliatkan kembali sektor pariwisata pasca ditutup akibat dampak pandemi. Upaya optimal terus dilakukan pemerintah daerah untuk menggeliatkan kembali destinasi pariwisata di daerah. Di Kabupaten Lombok Timur, kantor Taman Nasional Gunung Rinjani akan kembali membuka kawasan wisata Gunung Rinjani mulai Selasa tanggal 7 Juli 2020. Selain akan membuka jalur pendakian mulai jalur Sembalun, jalur Bawak Nao, dan jalur Senaru, petugas juga akan membuka 8 kawasan non-pendakian yang ada di kawasan lereng Rinjani secara bersamaan. Selain memberlakukan penerapan protokol COVID, pihak TNGR juga akan membatasi jumlah pengunjung hanya 30% dari hari normal. Untuk wisata one day trip dan tidak menginap dengan kuota maksimal 30% dari kuota kunjungan normal. Sebagai upaya pencegahan COVID, penerapan protokol kesehatan akan diberlakukan dengan memperketat jalur pendakian Rinjani dan menghimbau warga untuk tidak menginap dan hanya berwisata 1 hari saja. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Jelang pembukaan kawasan Gili Matra, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara menyampaikan belum terpenuhinya sejumlah sarana dan fasilitas kesehatan di kawasan tersebut. Untuk menopang kebutuhan, sementara Pemda akan melibatkan sejumlah klinik swasta untuk penanganan kesehatan warga dan wisatawan memasuki normal baru. Langkah pemenuhan sarana dan fasilitas kesehatan di masa normal baru menjadi atensi serius pemerintah daerah di sejumlah kawasan wisata. Di Kabupaten Lombok Utara, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan membeberkan belum terpenuhinya sejumlah fasilitas kesehatan pendukung seperti Polindes atau Puskesmas di kawasan 3 Gili. Selain belum dibangun kembali pasca gempa tahun 2018 lalu, proses perbaikan juga belum bisa dilakukan karena saat ini pemerintah daerah fokus menangani COVID-19. Untuk melayani kesehatan warga dan wisatawan untuk sementara waktu, Pemda akan bekerja sama dengan menggeliatkan sejumlah klinik swasta yang ada di kawasan tersebut agar bisa memenuhi standar pelayanan memasuki masa normal baru. Selain diberikan izin operasi, seluruh klinik tersebut nantinya akan didampingi dan berada dalam pengawasan Dinas Kesehatan dalam pelayanan pengobatan pasien nantinya. Klinik sudah ada sih sebenarnya klinik, tapi inilah yang masyarakat sampaikan kepada kita, kalau ada pandemi seperti ini, semua klinik-klinik ini tutup. Ya, hanya ada beberapa yang masih buka. Kan? Nah ini juga menjadi bahan evaluasi kita nanti terkait dengan pemberian izin. Langkah optimal pemenuhan standar protokol kesehatan dan juga sarana kesehatan di kawasan Gili menjadi syarat utama yang digulirkan pemerintah sebelum dibukanya kawasan tersebut memasuki tatanan normal baru pada tanggal 20 Juli mendatang. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonhaji, Tim Liputan melaporkan.